Viral di media sosial, seorang pengunjung Jatim Park terlempar dari wahana 360 pendulum. JTP mengaku siap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Inilah video detik-detik pengunjung Jawa Timur Part 1 terlempar saat naik wahana 360 pendulum. Video ini viral sejak Kamis kemarin di berbagai akun media sosial. Menanggapi hal ini, pihak manajemen Jawa Timur Park melalui manajer marketingnya akan bertanggung jawab. Kejadian tersebut terjadi tanggal 8 April kira-kira sekitar jam 4 sore. Untuk pertanggung jawabannya seperti apa, Bu? Yang jelas kami segera melakukan tindakan evakuasi, ya, mengamankan korban dan juga pengunjung yang lain, mengevakuasi korban dan membawa korban langsung ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan manajemen Jatim Park. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah 2 buah tulang betis kanan, patah tulang jari tengah tangan kanan, dan patah tulang jari manis tangan kanan. Polres Batu masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali informasi Sindo Today hari ini terkait dengan unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Abulia Tama Aceh yang menolak premanisme di kampus mereka berujung ricuh. Akibat aksi tersebut, seorang satgas kampus tewas dan seorang mahasiswa terluka. Ratusan mahasiswa Abulia Tama Aceh menerobos masuk ke kampus mereka dengan menerobohkan pintu gerbang utama. Kericuhan pengunjuk rasa dengan satgas bentuk pemilik Yayasan Unaya pun tak terhindarkan. Buntut kerusuhan ini, seorang satgas kampus meninggal dan para mahasiswa terluka. Unjuk rasa para mahasiswa ini menuntut konflik urusan klaim kepemilikan kampus Unaya agar diselesaikan secara hukum dan menjamin proses belajar mengajar di kampus. Namun dalam beberapa hari terakhir, sejumlah mahasiswa tidak bisa masuk ke kampus karena dihalangi sejumlah orang yang menamakan diri Satgas Bentukan Pemilik Kampus. Bahkan untuk proses perkuliahan, terpaksa harus dilaksanakan secara online. 1 minggu terakhir ini kami daring, belajarnya di rumah. Kenapa belajar daring? Karena kondisi kampus tidak kondusif, dipenuhi dengan premanisme. Kami masuk ke kampus itu dihadang, bahkan diusir. Oke. Sepengetahuan adik, kenapa orang-orang ini diusir? Kami diusir karena yang pertama dianggap kami ini mahasiswa bayaran. Yang kedua, kami setiap melakukan aksi, kami ini selalu dicam cair. Padahal kami memang asli ingin menuntut hak kami di sini. Sementara itu, pihak Rektor Universitas Abulia Tama mengancam aksi kekerasan yang terjadi di kampusnya. Ia juga akan menuntut secara hukum atas perbuatan tersebut, mulai dari koordinator aksi mahasiswa serta dosen yang terlibat. Dari Aceh Besar Aceh, Syuhri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Massa tidak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini.
TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya mantan kekasihnya. Warga yang berusaha melerai penganiayaan justru ditodong senjata api oleh oknum tersebut. Akibat tak terima diputus cinta, seorang oknum polisi di kota Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya mantan kekasihnya. Peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban di daerah Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku memintanya masuk ke dalam mobil, keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku menganiaya korban. Tak hanya itu, pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api ke warga yang mencoba melerai. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah dan bagian tubuh lainnya, dan korban melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Lalu dia nyuruh aku masuk ke mobil, ada cekcok, dilakukan perlawanan, sempat perlawanan, lalu dia mukul hidung, memar di sini, terus sama di sini. Itu siapa kita? Mantan. Mantan dia profesinya apa? Anggota polisi. Tugasnya di mana? Polrestabes. Sebelum memukul itu ada pengancaman nggak? Sebelumnya ada pengancaman tapi melalui chat media sosial. Oknum polisi berpangkat Bribka, penganiaya mantan pacar, telah ditangkap dan diperiksa Propam Polrestabes Palembang. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan gerebek 2 sarang narkoba sekaligus di pemukiman padat di Kota Medan, Sumatera Utara. Belasan pria yang diduga pelaku narkoba nekat menjeburkan diri ke dalam sungai. Sarang narkoba pertama yang digerebek polisi berada di Jalan Siswondo, Parman, Medan, Sumatera Utara. Di pemukiman padat ini, polisi menggerebek satu barak narkoba yang berada di bawah rumah warga yang letaknya persis di pinggir sungai. Belasan pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai dan kabur. Sedangkan 3 lainnya berhasil diringkus berikut barang bukti alat hisap narkoba dan sisa narkoba yang baru digunakan. Selain menggerebek sarang narkoba di Jalan Siswondo Parman, penggerebekan juga dilakukan di Jalan Kejaksaan Medan. Terdapat 2 pria yang ditangkap yang diduga sebagai pengguna narkoba. Di tempat ini, polisi juga menyita sejumlah alat hisap narkoba dan sejumlah barang bukti lain. Dalam kegiatan ini ada 2 tempat yang menjadi target GSN kita, dan khususnya di tempat ini kita tadi melakukan penggerebekan. Dan dari tempat ini kita berhasil mengamankan 3 orang dan juga beberapa alat yang dipergunakan untuk mengisap sabu. Banyak, ada beberapa bong, ada beberapa pipet, dan juga untuk tersangka kita akan amankan dan kita interogasi untuk pengembangan lebih lanjut ke Polrestabes Medan. Untuk mencegah praktek serupa tidak terulang, polisi akan melakukan patroli rutin dan melakukan penggerebekan jika praktek serupa masih ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kapal penangkap ikan milik negara Vietnam kembali melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Lewat aksi pengejaran yang dramatis, petugas akhirnya berhasil menangkap 2 kapal asing tersebut. Inilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam bersama Bakamla RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Usai melakukan pengejaran, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan 2 kapal penangkap ikan milik warga negara Vietnam. Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam mencoba kabur keluar perairan Indonesia. Bahkan nahkoda kapal tidak mengindahkan panggilan petugas melalui pengeras suara. Buritan. Aman, Pak. Kegiatan aman.
Tak ingin tangkapannya lepas, petugas PSDKP langsung melaju dan mengadang laju kedua kapal asing ini. Dari pemeriksaan, kapal ikan Vietnam ini mengoperasikan alat tangkap troll secara bersamaan oleh 2 kapal per troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kedua kapal, terdapat kurang lebih 4.500 kg muatan ikan campur serta 30 ABK berkewarganegaraan Vietnam. Total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 152,8 miliar rupiah. Kerugian yang ada terhadap 2 kapal tersebut yang disebut oleh Pak Andi kurang lebih setelah evaluasinya kita hitung 152,8 miliar. Karena apa? Kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang dilarang. Dia troll, tapi ditarik 2 kapal, 1 jaring menjadi per troll. Saat ini kedua kapal sudah diamankan ke pangkalan PSDKP Batam di kawasan Jembatan 2 Barelang guna menghadapi proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, setelah beberapa hari viral di media sosial, Ki, selebgram asal Bandung, Jawa Barat membuat laporan ke polisi terkait dugaan kasus pelecehan oleh Dr. Y. Pemirsa, inilah Ki, selebgram asal Bandung yang tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota pada Jumat sore. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Ki membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dr. Y. Kuasa hukum mengaku bahwa membawa sejumlah bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan Dr. Yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Pemirsa, manajemen Rumah Sakit Persada di Malang, Jawa Timur akhirnya merespon dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di rumah sakitnya. Dalam keterangan persnya, pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan menyerahkan proses hukum yang berlaku kepada polisi. Pihak rumah sakit akan kooperatif dalam membantu aparat keamanan mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Persada. Transparansi dan investigasi juga telah dilakukan, termasuk memanggil dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Manajemen rumah sakit juga telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan sambil menunggu proses hukum yang berjalan di kepolisian. Yang kedua, penanganan serius dan transparan. Kami telah melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penyerahan kasus kepada pihak berwenang. Persada Hospital telah berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter ini terungkap pasca korban bercerita tentang kejadian yang menimpa di media sosial. Cerita korban kemudian viral dan membuat kasusnya segera direspon oleh polisi dan pihak rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan, Dr. Residen Anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung muncul fakta baru. Salah satu satpam RSHS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan terhadap korban maksud kami. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum Dr. Residen Anestesi Priguna Anugrah Pratama.
Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, dokter residen RSHS dari program pendidikan dokter spesialis UNPAD, Priguna Anugrah Pratama, diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan oknum dokter tersebut langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi sebagai dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April lalu. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga kamar indekos yang ditempati oleh korban. Polisi telah menetapkan MA sebagai tersangka. Pelakunya ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Oh, diamankan sendiri sama korban? Iya, benar. Korban membawa beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Cerita pilu mantan pemain oriental sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin, Pak. Di badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain oriental sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976.
Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siur tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya ini saya cuma dibantu, dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Tirsa dianggap mengganggu psikologi serta mencemarkan nama baik keluarga. Akhirnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Bareskrim Polri. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Laporan ke polisi merupakan jawaban atas somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Karena ini semuanya adalah fakta, karena pendampingan tujuannya tentunya. Yaitu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11 bulan 4, klien kami, Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM, gitu. Di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1, Junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2, Junto pasal 32 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 45 ayat 4, Junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak
tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada... Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Dirlantas Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak puluhan personil untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priuk dan Terminal Peti Kemas NPCT1. Pemirsa, hingga Jumat malam masih terlihat antrian panjang satu jalur kendaraan yang akan masuk ke dalam Pelabuhan Peti Kemas NPCT1 Koja, Jakarta Utara. Meski masih terjadi antrian, sejumlah pengemudi truk mengaku kondisi tidak lagi semacet seperti Kamis kemarin. Dirlantas Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 79 personil untuk mengantisipasi antrian 5.000 kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Tanjung Priuk pada esok hari. Masih ada kemacetan atau enggak, Pak? Kami mendapatkan informasi, ini kan ada beberapa pelabuhan ya. Salah satu di antaranya JCT. Ya, salah satu di antaranya JCT. Kami mendapatkan data yang sudah dirilis, itu ada 5.000 kendaraan yang akan masuk. Ini tentunya kita prepare, kita persiapkan, termasuk juga kita berkoordinasi dengan Korlantas untuk bisa menghimbau ataupun membatasi perjalanan ataupun pergerakan truk-truk yang akan masuk dari Yapek, termasuk dari itu. Ya, ini kita atur sedemikian rupa supaya mereka bisa datangnya tidak bersamaan, sehingga ada flow, ada jeda waktu proses mereka masuk ke dalam. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada pagi ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Yasmin. Dan pemirsa, libur akhir pekan Anda bisa ke arah Ragunan karena pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan Ragunan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Baik itu dari tol Fatmawati yang akan keluar ke Ragunan ini juga dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pasar Minggu dari area Ragunan pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Cilandak juga pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Sampai saat ini tidak ada hambatan-hambatan, jadi pemirsa yang akan melakukan perjalanan akhir pekan ke arah Ragunan, lalu lintasnya ramai dan lancar, tidak ada hambatan-hambatan. Tentunya bagi Anda yang akan melakukan kegiatan akhir pekan, periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, dan tentunya pastikan
pastinya Anda selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas, terutama pengendara roda 2, gunakan selalu helm standar SNI. Dan juga bagi pengendara roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu menggunakan safety belt. Kemudian kami juga mengharapkan Anda tidak merokok saat berkendara, karena hal ini sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan di belakang Anda dari abu rokok yang Anda gunakan pada saat mengendara. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 179 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat dan juga 228 orang luka ringan. Dari data tersebut, 38% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, bagi para pengguna jalan, tentunya kami harapkan Anda mengutamakan keselamatan dan jadikan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan dan budaya, sehingga perjalanan Anda tentunya menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 selamat sampai tujuan. Dan untuk cuaca saat ini di kawasan Ragunan, mendung. Tentunya bagi pengendara roda 2, jika Anda ingin beraktivitas di luar rumah, untuk selalu menyediakan jas hujan di jok motor Anda. Hal ini apabila terjadi hujan pada saat perjalanan Anda dapat menggunakannya. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Kembali ke rekan saya Nata dan juga Yasmin di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Paula Verhoeven melaporkan hakim yang menangani kasus penceraiannya ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial di kawasan Jakarta Pusat. Paula melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan dan juga terlapor. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya laporan dari Paula Verhoeven. Laporan Paula akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan laporan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui Instagram, Paula Verhoeven menghubungi Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui suasana keseruan goes sepeda bareng Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kami sudah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski. Selamat pagi Syahreza, bagaimana keseruan menggoes sepeda bareng Gubernur Jakarta nih? Siapa saja yang hadir menemani Gubernur? Iya, baik Nata, Yasmin dan juga pemirsa, benar sekali bahwa acara Gowes Silaturah Ride 2025 baru saja berakhir tadi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Perlahan demi waktu para peserta sudah mulai meninggalkan area Balai Kota dan kini hanya tersisa sesi foto tadi tepatnya di belakang saya ataupun di depan layar kaca Anda, Nata, Yasmin dan juga pemirsa. Mereka sempat bersuap foto terlebih dahulu dan sempat sarapan pagi tentunya yang disediakan oleh pihak Balai Kota. Dan untuk diketahui juga Nata, Yasmin dan juga pemirsa, tadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga membuka acara Gowes Silaturah Ride 2025. Setidaknya ada lebih dari 3 peleton yang dibuka, yang diberangkatkan juga oleh Pramono Anung dan Pramono juga turut serta bersama ratusan peserta untuk ikut goes ke berbagai titik, di mana rutenya dalam acara ini adalah Jalan Ahmad Tamrin hingga Bundaran Senayan, sehingga memang acara ini sangat begitu disambut antusias tentunya oleh para peserta. Nata, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, tim negosiator Indonesia telah bertemu dengan sejumlah kementerian Amerika Serikat untuk membahas soal tarif impor baru Presiden Trump. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan United States Trade Representative USTR Jameson Geer. Dalam pertemuan keduanya menghasilkan kesepakatan yang rencananya akan dicapai dalam 60 hari ke depan. Selain bertemu dengan USTR, Erlangga juga bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick. Target utama tim negosiasi adalah menurunkan tarif impor yang dibebankan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Sementara itu pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan antara kedua Menteri Luar Negeri ini membahas sejumlah isu ekonomi dan juga geopolitik. Salah satunya adalah terkait tarif impor Amerika Serikat. Indonesia pun mengundang Amerika Serikat untuk berinvestasi di sektor mineral kritis. Menlu Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri pertama ASEAN yang diterima Menlu Amerika Serikat di Washington DC. Pemirsa, upaya diplomasi dan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor Amerika Serikat menemui titik terang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melakukan negosiasi dan akan diputus dalam jangka waktu 60 hari. Dalam pertemuan disepakati bahwa tim teknis akan melakukan langkah-langkah lanjutan terkait dengan negosiasi tarif impor tersebut. Acuan kerja dan format kesepahaman sudah disepakati untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari atau sebelum jangka waktu 90 hari yang ditetapkan Trump usai. Salah satu poin perjanjian adalah kesepakatan untuk tambahan pembelian energi dari Amerika Serikat seperti gas alam cair atau LPG, minyak mentah, juga bahan bakar minyak. Erlangga menambahkan salah satu kendala yang ditemui pembeli di Amerika Serikat meminta pengusaha Indonesia untuk berbagi selisih kenaikan tarif impor. Akibatnya penerapan tarif impor Amerika Serikat adalah biaya ekspor yang tinggi. Dalam konferensi pers virtual, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk memulai proses negosiasi dengan target perjanjian dagang dalam 60 hari ke depan. Sejumlah pertemuan penting telah dilakukan delegasi Indonesia.
Dalam pembahasan awal, Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dengan pemerintah RI. Pertanyaan di sesi kedua. Salah satunya Indonesia juga akan mempermudah iklim bisnis yang aman bagi perusahaan AS yang beroperasi di dalam negeri. Bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Amerika mengumumkan bahwa ekspor dari Indonesia akan terkena tarif 32%, namun akan ditunda selama 90 hari demi membuka ruang negosiasi. Proses negosiasi dipastikan terus dilakukan hingga pekan depan, dan upaya menggandeng asosiasi di Amerika Serikat juga dilakukan demi menjaga posisi tawar Indonesia yang lebih baik. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor dan Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali pada hari Senin. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pas supir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT1 sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal, memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, satunya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo, kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap 3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin. Yaitu salah satunya adalah kita akan melakukan dimungkinkan untuk di-shifting ke terminal yang lain sehingga mengurangi kegiatan bongkar muat di MPCT1. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita mungkin melakukan mitigasi dari sisi laut. Artinya mungkin mendelay kegiatan bongkar muat sehingga tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian kami juga berdasarkan kesepakatan bersama untuk nanti mungkin di hari Senin kita akan buat dalam bentuk SOP. Namun ini sudah disepakati oleh teman-teman Pelindo dan Polres dan pihak terminal bahwa kami akan melakukan pembatasan terhadap volume receiving delivery sesuai dengan parameter yang ada di masing-masing terminal. Untuk diketahui bahwa kita di sini punya terminal dengan parameter itu adalah jumlah maksimal yang dimungkinkan untuk kegiatan dalam 1 hari terhadap terminal tersebut. Nah, untuk itu kami ke depan akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan receiving delivery di setiap terminal dengan parameter yang sudah ditentukan.
Artinya parameter itu dimungkinkan untuk kegiatan dengan jumlah segitu bisa berlangsung secara normal di dalam terminal. Nah itu yang terhadap kondisi di Persituan. Pertanyaannya apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak PSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan tilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik kos, itu juga kami selesaikan, sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu, itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres. Kita coba membantu untuk memasukkan ke tol, itu juga kami kompensasi. Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan. Itu sementara yang memang kami berikan terhadap kegiatan di lapangan. Pak, penegasan aja Pak, ini kira-kira dengan volume yang cukup tinggi ini bisa diperkirakan nggak Pak? Kapan ini akan bisa setidaknya kembali normal gitu Pak? Situasi kembali normal gitu. Jadi mungkin saya back to ini ya, di hari tanggal 16 malam. Tanggal 16 malam ini kenapa sih terjadi akhirnya kondisi kredit sekali. Tadi sampaikan Pak SOP bahwa ada peningkatan volume. Peningkatan volume ini didominasi di satu terminal, yaitu namanya NPCT1. NPCT1 ini kedatangan kapal yang seharusnya kapal ini sudah datang 1 minggu lalu. Ada 3 kapal yang sandar. Itu nama kapalnya sebentar. Nama kapalnya MSC Aduvi, Everbalmi, dan satu lagi Starship Venus. Ini 3 kapal ini memang kapal yang harusnya yang 2 itu datang minggu lalu, yang satunya lagi harusnya datang 24 jam sebelumnya. Dengan dampak adanya kapal yang sandar tidak di waktu yang memang sudah ditentukan, karena kapal kontainer ini window. Oke, informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Indonesia bersiap untuk evakuasi warga Gaza, Palestina. Kota Pangkal Pinang disiapkan menjadi kota tujuan warga Gaza untuk menetap sementara. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ. Mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Kondisi warga Gaza yang saat ini terancam kelaparan menjadi sorotan dunia internasional. Antrian warga di dapur-dapur amal menjadi pemandangan sehari-hari. Presiden Prabowo berkomitmen untuk mengevakuasi rakyat Gaza. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk evakuasi. Pangkal Pinang dan Bangka Belitung telah disiapkan untuk menampung sementara warga Gaza yang terluka. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa evakuasi diutamakan bagi korban luka dan anak yatim. Kemenlu juga memastikan Indonesia tidak pernah setuju
dengan relokasi paksa warga Gaza. Bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak. Sementara Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra menyebut, rencana Presiden untuk mengevakuasi warga Gaza adalah bagian dari dukungan Indonesia pada negara Palestina yang merdeka. Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia, itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka. Negara-negara di sekitar Palestina sekarang ini sedang mempersiapkan diri rekonstruksi pasca perang, pasca Palestina merdeka. Ketika Palestina merdeka, pasca perang selesai, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun fisik. Karena itu negara-negara sekitar Palestina sudah mulai menghitung biaya yang diperlukan untuk melakukan pembangunan rekonstruksi bagi Palestina. Saat ini Gaza berada di bawah teror serangan Israel. Serangan Israel menyasar rumah dan rumah sakit di kota Gaza. Anak-anak dan wanita pun terus menjadi korban ganasnya serangan Israel. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik untuk perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 mendatang. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov DKI untuk semua jenis kelamin, pemirsa, pada tanggal 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda, perempuan, warga Jakarta dan sekitarnya. Pada peringatan Hari Kartini 21 April nanti, seluruh perempuan akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi kaum perempuan secara gratis adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Long Rapid Transit atau LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April nanti, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal untuk laki-laki dan perempuan. Penggratisan ini juga sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M, Alam Sutera, Tangerang. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali yang taksi ya, karena taksi kan bersifat personal. Tetapi naik LRT, MRT, Transjakarta, itu kita gratiskan. Nah, untuk tanggal 24 April, itu adalah hari yang disebut dengan hari transportasi. Maka tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutera. Dan pada saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun, mau laki mau perempuan, gratis. Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penumpang tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Remi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pesepeda mengikuti gelaran Gowes Silaturah Ride 2025. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka secara resmi acara Gowes Silaturah Ride 2025 pagi tadi di Balai Kota Jakarta. Ratusan pesepeda ikut meramaikan acara ini. Gubernur Jakarta melepas sekitar 400 peserta dari berbagai komunitas. Adapun kegiatan ini akan melalui beberapa rute jalan protokol dan selama kegiatan diberlakukan, rekayasa lalu lintas di 28 titik jalan protokol pun diberlakukan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, mahasiswa MNC University menghadiri kuliah umum dan seminar investasi pasar modal bersama dengan MNC Group di iNews Tower, Jakarta Pusat. Ya, dalam momen yang sama, MNC University juga secara resmi meluncurkan logo baru yang menyimbolkan institusi pendidikan yang bukan hanya melindungi nilai-nilai budaya luhur, tapi juga modern. Kuliah umum MNC University bertajuk pentingnya literasi investasi pasar modal digelar di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Acara ini turut dihadiri Ketua Yayasan Haritanu Sudibyo, Jessica Tanu Sudibyo, CEO iNews Media Group Angela Tanu Sudibyo, dan Rektor MNC University Dendi Pratama. Dalam kuliah umum ini juga Angela Tanu Sudibyo memberikan motivasi kepada para mahasiswa serta menyampaikan pentingnya literasi terutama keuangan bagi mahasiswa. Dan saya harap ini bukan hanya sekedar seremonial saja, kawan-kawan, tapi betul-betul sebagai momentum untuk MNC University bisa semakin maju, bisa mencetak, melahirkan anak-anak didik, generasi muda yang bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Keuangan bagi mahasiswa itu sangat penting ya Mas. Literasi keuangan masyarakat itu 65%. Tapi inklusinya, tindakannya lebih tinggi. Jadi masyarakat kita itu lebih tinggi melakukan kegiatan-kegiatan keuangan tapi nggak tahu risiko, nggak tahu pengetahuannya. Jadi dengan kita membekali mahasiswa, dengan harapan mahasiswa menjadi agent di masyarakat. Di momen yang sama, MNC University resmi meluncurkan logo baru yang menyimbolkan semangat dari MNC University sebagai sebuah institusi yang terus melestarikan dan menghormati tradisi untuk terus berprogres secara relevan bagi masyarakat hari ini dan ke depan. Logo yang lebih fresh tentunya dan yang mensimbolisasikan bahwa MNC University adalah institusi pendidikan yang bukan hanya melindungi nilai-nilai budaya luhur tetapi juga yang modern, yang memikirkan inovasi yang akan terus menulis masa depan bangsa. Diharapkan dengan logo baru ini mahasiswa dapat berbangga serta merepresentasikan MNC University sebagai alma mater yang mereka banggakan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.